halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with IC yang pada malam hari ini akan mengangkat topik pelonggaran likuiditas perbankan. Seperti kita tahu bahwa perbankan Indonesia akhir-akhir ini telah mengalami persoalan likuiditas di mana loan to deposit ratio sudah mencapai 94% dan peningkatan dari dana pihak ketiga hanya sekitar 6,6%. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan pelonggaran likuiditas di mana rata-rata daripada likuiditas akan dinaikkan dari 2% menjadi 3% dan juga untuk fasilitas repo akan dinaikkan dari 2% menjadi 4%. Nah, bagaimana dampak dari kebijakan Bank Indonesia terhadap likuiditas perbankan Indonesia? Untuk itu saya sudah menghadirkan dua narasumber saya. Yang pertama adalah Ibu Eni Srihartati, adalah ekonom Indef. Selamat malam Bu Eni. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Mirdal Gunarto, ekonom dari Maybank. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah hadir studio. Nah, ini mungkin saya tanya Pak Mirdal nih, karena ini ekonom yang selalu mengamati data-data setiap hari ya. Kalau melihat kebijakan Bank Indonesia dengan melonggarkan likuiditas, apakah memang sudah sangat penting untuk saat ini? Ya, kalau kita melihat perkembangan terkini dari data perbankan, memang itu sudah cukup saatnya. Iya, sudah cukup tepat ya. Karena pertama kalau kita lihat dari beberapa indikator perbankan juga ini menunjukkan kalau dari sisi perbankan butuh relaksasi dari likuiditas. Kalau kita lihat satu persatu, kondisi ini kan juga dipengaruhi oleh memang faktor makronya ya. Faktor pertama adalah aktivitas pertumbuhan ekonomi kita juga masih relatif stabil. Dengan ini yang 5,2% itu memang sangat terbatas gitu ya. Betul. Makanya kenapa di situ kalau kita lihat juga pertumbuhan dana pihak ketiga juga relatif tidak seagresif pertumbuhan kredit. Kalau kita lihat dana pihak ketiga hanya tumbuh 6,6%. Sementara di sisi yang lain juga kita melihat pertumbuhan kredit bisa tumbuh di atas 12%. Dan jadi mismatch nih ya, antara kredit yang besar dengan sumber dana yang relatif terbatas. Sehingga gitu kalau kita lihat kapasitas perbankan juga untuk menerbitkan ataupun mendorong kredit juga relatif terbatas. Karena ada indikator yang namanya loan to deposit ratio sebagai perbandingan antara pinjaman dengan dana pihak ketiga. Kalau kita lihat sekarang ini sudah melebihi batas yang ditentukan oleh BI ya? Otoritas. Otoritas itu 80 sampai 92 ya? 80 sampai 92. Sementara sekarang sudah menyentuh level 94,6%. Tentu ini juga menjadi sinyal kalau dari sisi likuiditas dari perbankan juga membutuhkan likuiditas yang lebih longgar. Apalagi kalau kita lihat saat ini juga aktivitas dana pihak ketiga juga banyak sekali outflow. Kalau kita lihat sekarang perkembangan dari pasar keuangan kita yang relatif volatile ya, ini mengakibatkan capital outflow juga cukup besar dan ini juga mempengaruhi dana pihak ketiga yang berasal dari foreign investor. Sehingga kalau kita lihat juga pertumbuhan DPK saat ini atau dana pihak ketiga juga tidak terlalu cepat. Dan untuk itulah peraturan BI untuk saat ini yang mereka intensifkan untuk merelaksasi likuiditas itu sudah cukup tepat. Sudah cukup ya. Oke, Mbak Eni, ini kan problemnya dari kenapa BI mengeluarkan kebijakan ini ya. Karena kita lihat faktor eksternal menjadi salah satu penyebab. Nah, tetapi kan kalau kita bicara faktor eksternal ini sudah harus kita anggap sebagai given kan. Karena belum tentu jangka pendek bisa kembali. Mungkin masih butuh waktu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Nah, sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau kita anggap given, di dalam negeri sendiri apa yang harus dilakukan selain daripada kebijakan moneter tadi? Ya, jadi kalau kebijakan moneter, nature-nya kan memang ini kan hanya selama ini kan hanya sebagai pemadam kebakaran gitu. Jadi yang harus benar-benar diselesaikan memang persoalan fundamentalnya. Jadi ini kan kita menghadapi satu kondisi yang sekarang di sisi moneter itu satu hal yang benar-benar anomali menurut saya. Jadi Bank Indonesia sudah menerapkan suku bunga dengan rezim tinggi gitu kan. Tetapi justru DPK-nya malah turun gitu kan. Harusnya ini kan satu hal teorinya naik ya mestinya ya. Betul. Jadi dengan insentif suku bunga ini mestinya kan menjadi daya tarik dari pemilik dana untuk menaruh
uangnya atau asetnya di bank daripada mungkin untuk kegiatan konsumtif ataupun juga spekulasi di investasi-investasi yang lain. Nah, tetapi ini aneh. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu masih sekitar 8%, ini sudah 6,6, turunnya cepat sekali gitu. Nah, pasti ini ada sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang ketika BI menerapkan 7 days repo-nya 6%, tetapi kita lihat bagaimana agresifnya pemerintah memberikan yield terhadap SBN misalnya. Sudah 8% sekarang gitu kan. Nah, sehingga ini ada perpindahan yang, dana perpindahan dan kan yang pemilik moda, yang pemilik duit di Indonesia ini kan orangnya ya itu aja gitu kan. Nah, begitu ini ada daya tarik yang lebih besar, pasti terjadi crowding out. Nah, sehingga yang tadinya disimpan di bank, ya mending ditaruh di SBN karena 8% gitu kan. Nah, kemarin SBN 15 ya kemarin ya, ORI 15 ini ORI juga 15, cukup betul. menyerap karena netnya sekitar 7,2% ya. Iya, ya, jadi kalau misalnya bank pun sekarang memberikan suku bunga kepada nasabah 6% pun, banknya tinggal taruh juga di SBN gitu kan. Nah, sehingga sekarang yang kita lihat, saya hari ini misalnya tadi cukup kaget ketika mendapatkan tawaran dari salah satu bank BUMN gitu, menawarkan ketika kita mampu untuk memasukkan fresh money itu dengan cashback yang luar biasa. Nah, artinya ini kan sudah tidak sehat kalau struktur persaingannya sudah luar biasa ya. Jadi tidak hanya perang bunga lagi sekarang, udah perang-perang benar-benar perang mendapatkan nasabah, artinya kekeringan likuiditas itu sudah dihadapi, bukan berita lagi gitu kan. Nah, sehingga kelihatan dari kenyataan ya, salah satunya penawaran tadi itu. Betul. Nah, makanya kalau Bank Indonesia misalnya mulai melonggarkan likuiditas itu sudah tepat sebenarnya, cuman yang menjadi pertanyaan nanti seberapa efektif ini menyelesaikan kekeringan likuiditas yang ada di sektor berarti harus ada kita. Kebijakan yang bersama-sama mungkin ya antara pemerintah dengan ini. Apalagi sebentar lagi pemerintah akan menurunkan juga loh pajak SBN. Berarti kan akan lebih menarik lagi gitu. Nah, ini akan lebih tersedot lagi dong nanti dana masyarakat. Memang kalau kita lihat secara makro memang pemerintah punya rationing yang juga perlu diprioritaskan karena kalau pemerintah tidak ada tambahan sumber pembiayaan yang masuk, memang tekanan terhadap CAD kita gitu kan memang ini sangat mungkin tidak bisa kita bayangkan kalau misalnya di tahun politik tiba-tiba fluktuasi nilai tukar tidak terkendali gitu. Memang itu juga kebutuhan. Nah, tetapi ketika membuat kebijakan ekonomi ini kan nggak bisa parsial. Hanya untuk menyelesaikan satu masalah, tetapi menimbulkan baru persoalan yang lain gitu. Nah, ini menarik nih kalau Mas Firdaus apa yang dikatakan Bu Eni ya. Kan artinya bahwa pemerintah itu sebenarnya mengeluarkan SBN dengan lebih baik yieldnya itu supaya dapat dolar kan dari luar, karena ini kan harapannya juga investor asing sehingga bisa menguatkan yang namanya nilai tukar. Nah, nanti saya mau tanya respon bank nih kalau seandainya nanti akhirnya pajak bisa turun ya kan, berarti makin jaraknya makin tinggi antara bank. Apa yang mesti dilakukan? Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.